Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم, jamaah Masjid Akhlul Khair yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya. Karena nikmat serta karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita bisa kembali datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuka masjid-masjid kita, melaksanakan sholat berjamaah, dan alhamdulillah pada hari ini kita juga kembali bisa melaksanakan kajian secara langsung yang mungkin sebelumnya kita sempat menutup masjid-masjid kita sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk langkah pencegahan dari wabah Covid-19 ini. Maka dengan kembalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melaksanakan salat berjamaah dan aktivitas yang lainnya, maka ini sebuah nikmat dan karunia yang patut untuk kita syukuri. Karena tidaklah apa yang kita rasakan saat ini melainkan semuanya merupakan bentuk nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tatkala rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kembali dibuka, kembali kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri, dan setiap muslim harus berbahagia dengan ini semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Wahai Muhammad, katakanlah karena nikmat serta karunia dan rahmatnya lah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian berbahagia. Maka setiap muslim yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya tentunya berbahagia ketika kita bisa kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi serta kita semua dengan sebuah hadis yang sangat agung. Sebuah hadis yang sangat pendek sekali. Namun jika kita mendalami hadis ini, maka kita dapatkan bahwa hadis ini hadis yang pendek namun penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis yang sangat pendek sekali, namun ternyata memiliki faedah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nabi SAW bersabda bahwasannya setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Munawi ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitabnya At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Shaghir, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ay yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala dzalik. Yaitu seorang hamba akan diwafatkan dan akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Wa yub'atsu ala dzalik, dan dia pun nanti akan diwafatkan sesuai dengan kondisi saat dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum. Hadis ini hadis yang sangat pendek, tetapi memiliki dan memberikan suatu faedah yang sangat luar biasa. Bahwasannya seorang hamba akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan rutinitas yang dia lakukan selama dia hidup. Apabila rutinitas, kebiasaan, hobi dan kebiasaan kehidupan sehari-harinya dia lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan wafatkan hamba tersebut dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sebaliknya, naudzubillah summa naudzubillah, apabila ada seorang hamba yang membiasakan kehidupannya, ya, rutinitasnya, kebiasaan hidupnya dia lakukan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan satu rutinitas yang menentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatirkan akhir hayat hamba tersebut adalah su'ul khatimah. Ya. Maka orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah, yang dia bisa melaksanakan rutinitas kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, ya, mendawamkan amalan-amalan sunnah, melaksanakan amalan-amalan yang wajib, maka kita berharap hamba tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dia dijauhkan dari siksa api neraka. Dan orang-orang seperti ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hamba tersebut adalah hamba yang sukses. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka hamba tersebut, ya, dalam keadaan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya sekedar perhiasan dan tipu daya. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, mereka yang kebiasaan hidupnya, rutinitas kehidupannya dilakukan dengan kemaksiatan kepada Allah, maka hamba tersebut kita khawatirkan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan saya yakin setiap kita, ya, berharap bahwasanya akhir hayat kita tutup dengan kebaikan. Kita berharap akhir hayat kita tutup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, karena setiap amalan seseorang ditentukan dengan akhir amalan akhirnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, ya, setiap amalan seseorang ditentukan dengan akhir amalannya, ya. Dan kita berharap semua ucapan terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, ya, adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tentu kita semua sadari dan tentu semua kita paham bahwasanya kematian datang secara tiba-tiba. Tidak lagi peduli dalam kondisi apa kita saat itu, ya, dalam kondisi sehatkah kita, dalam kondisi sakitkah kita, dalam kondisi kita sedang bermaksiat kepada Allah kah, atau dalam kondisi kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena semuanya terjadi secara tiba-tiba dan kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Sehingga ada sebuah nasihat yang sangat indah yang disebutkan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah kalian dengan satu ketakwaan,
karena engkau tidak pernah mengetahui. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Karena apabila malam sudah tiba, kita tidak pernah tahu apakah pada pagi harinya kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Siapa di antara kita yang tahu saat ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan bisa beraktivitas, tapi ketika kita malam datang, kita tertidur, bisa jadi itu adalah tidur terakhir kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak bangunkan kita lagi. Sehingga di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun dari tidur ada membaca doa, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya, wa ilaikan nusyur. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang di pagi harinya diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bisa menghirup udara segar, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang mungkin saat itu dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak ada indikasi apapun bahwa dia dalam keadaan sakit atau bahkan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nyatanya apa? Pagi harinya mungkin dalam keadaan bugar, sore harinya dalam keadaan sehat, masih bisa beraktivitas, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya. Wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang mungkin sudah diindikasikan, sudah divonis oleh dokter dia akan meninggal dunia. Dia mempunyai penyakit ini dan itu. Mungkin dokter mengatakan, ya, tidak lama lagi, hitungan bulan atau hanya hitungan tahun saja. Tapi apa? Asyahinan minad dahri. Ternyata hamba tersebut bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Ya. Ini harus kita sadari bersama. Berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba meninggal dunia, apalagi di zaman saat ini. Dan realita yang nyata kita saksikan, berapa banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba orang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan salah satu tanda di antara tanda akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhar mautul faj'ah." Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya orang-orang yang meninggal dalam keadaan mendadak. Dan ini kita harus sadari bersama, ya. Maka tadi di awal dikatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan ketakwaan, ya. Beliau melanjutkan kembali, fakam min fata amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak para pemuda yang mungkin pada pagi harinya, pada sore harinya masih bisa tertawa-tawa, masih bisa terbahak-bahak, masih bisa berkumpul dengan teman-temannya. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sedang ditenun, sedangkan hamba tersebut tidak mengetahuinya. Berapa banyak para pemuda yang mengatakan saya umurnya masih muda, ya, umur saya masih sangat panjang, sehingga dia tertawa, terbahak-bahak, dihabiskan kehidupannya dengan, ya, berfoya-foya dan lain sebagainya. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sedang ditenun oleh, ya, sedang ditenun dan kita tidak mengetahuinya. Bahkan seringkali kita tertipu. Wa kam min sigharin yurtajatu la umrihim. Berapa banyak anak-anak, ya, yang mungkin kita harapkan dia akan hidup dalam waktu yang sangat lama. Ya, kita menyangka anak kita yang mungkin umurnya sekarang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia akan hidup dalam keadaan yang lama. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Ya. Padahal anak-anak kita mungkin sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, di tengah-tengah kegelapan daripada alam kubur. Terkadang kita berharap anak kita saat ini 2 tahun, 3 tahun, dia akan hidup dengan waktu yang sangat lama. Tapi kita tidak pernah tahu, ya, bisa jadi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya Allah cabut nyawa mereka. Bahkan, ya, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak, ya, mempelai wanita yang sudah dipersiapkan, dipersandingkan dengan mempelai laki-laki. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Padahal nyawanya sudah diambil oleh Allah sebelum dia dipersandingkan dengan, ya, mempelai wanitanya, mempelai laki-lakinya. Berapa banyak kita dapatkan, ya, sudah dipersiapkan acara pernikahan, sudah dipersiapkan, ya,
acara walimah, sudah dipersiapkan pengantin wanita ataupun pengantin laki-lakinya, tapi ternyata sebelum ijab kabul itu diucapkan, Allah cabut nyawa mereka. Siapa yang menjamin itu semua terjadi? Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi satu teguran dan menjadi satu cambukan untuk kita semua, bahwasannya kapanpun kematian itu bisa datang kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan itu semua. Tentu semua kita berharap ya akhir hayat kita tadi ditutup dengan husnul khatimah. Namun yang menjadi pertanyaan, ya, langkah apa yang bisa kita lakukan? Sebab apa yang menjadikan seorang hamba akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah? Ya, kita paham semuanya. Kematian datang secara tiba-tiba. Kita semua paham bahwasanya kita berharap akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa ya yang menjadikan seorang hamba akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah? Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, tidak ada langkah yang lebih tepat yang dapat menyebabkan seorang hamba akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, melainkan dia konsisten, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Ya, kenapa? Karena istiqamah merupakan faktor terpenting, faktor terbesar seseorang akan mendapatkan istiqamah. Ya, seorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik. Kenapa? Allah yang menyatakan langsung di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kapan? Sampai kematian itu datang menjemput kita. Ya, jadi jangan sampai kita hanya rajin ibadah hanya pada bulan Ramadan. Kita rajin membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Kita rajin qiyamul lail hanya pada bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Ya, oleh karena itu ada sebuah kalimat yang sangat indah yang disebutkan ya oleh para salafun saleh. Dia mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk hamba, la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan, yang dia tidak mengetahui Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, sejelek-jeleknya hamba adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Dia bisa istiqomah, dia bisa melaksanakan ketaatan hanya pada bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan sudah kembali lagi kepada rutinitas keburukannya. Maka orang tersebut adalah seburuk-buruk manusia yang hanya mengenal Allah di waktu tertentu saja. Pada Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepada kalian. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegasnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dibayangkan di ayat ini Allah menggunakan kalimatut taukid, nunut taukid. Di dalam bahasa Arab apabila ada nunut taukid itu artinya penegasan. Jangan pernah sekali-kali Allah mengatakan kalian wafat, kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan akhir kalimat yang kalian ucapkan adalah la ilaha illallah. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Maka disinilah perlunya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum istiqamah. Ya, istiqamah sampai akhir hayat kita. Ya, dan yakinlah siapapun yang Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan ketaatan. Ini kuncinya ma'asyiral muslimin. Yakinlah ketika Allah menginginkan kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah akan mudahkan kita melaksanakan setiap ketaatan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira istamala." Suatu hari Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan satu kebaikan kepada hambanya, Allah akan memanfaatkannya. Mendengar kalimat tersebut para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memanfaatkan seorang hamba?
Lalu Nabi mengatakan dengan jawaban yang sangat indah. Nabi mengatakan yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih, yaitu hamba tersebut diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan sebelum dia meninggal dunia. Ya, maka siapapun yang Allah inginkan kebaikan pada hamba tersebut, Allah mudahkan untuk melaksanakan ketaatan sebelum dia meninggal dunia. Maka di sini perlu istiqomah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Namun sayangnya mungkin kita sering mendengar kalimat istiqomah, konsisten, continue dalam melaksanakan satu amalan. Namun istiqomah mudah untuk kita ucapkan. Namun realitanya, faktanya, aplikasinya sangatlah sulit sekali. Ya, terkadang hari ini kita rajin melaksanakan satu ketaatan, besoknya kita tinggalkan amalan tersebut. Hari ini kita mendengar keutamaan, ya, tentang qiyamul lail, kita rajin melaksanakan qiyamul lail, besoknya kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Sehingga tidaklah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang bisa istiqomah, mereka yang bisa konsisten, mereka yang diberikan ketetapan hatinya oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Bayangkan, ya, janji Allah sangat luar biasa bagi mereka yang bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dia beriman kepada Allah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, apakah cukup? Tsumastaqamu. Ketika dia ikrarkan 2 kalimat syahadat, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah, konsisten, continue melaksanakan ketaatan kepada Allah. Balasannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti kelak para malaikat akan turun kepada hamba tersebut seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sesungguhnya, ya, bergembira kamu dengan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepadamu. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, para ulama, ya, berpendapat tentang istiqomah di sini. Apa maksudnya istiqomah di sini? Setidaknya ada 3 pendapat yang diungkapkan oleh para ulama maksud di ayat ini tentang istiqomah. Ya, yang pertama yang akan mendapatkan keutamaan tadi, ya, diberikan kabar gembira oleh para malaikat dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Yang pertama adalah mereka yang bisa istiqomah di atas tauhid. Ini penting ma'asyiral muslimin. Siapapun yang ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jauhkan kesyirikan. Ya, jauhkan segala praktek-praktek perdukunan, jauhi segala praktek-praktek yang dapat menjerumuskan kita kepada kesesatan. Ya, para ulama jelas di sini mengatakan bahwasanya di antara sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka yang istiqomah di atas akidah yang benar, mereka yang istiqomah di atas tauhid. Inilah mereka-mereka yang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Yang kedua, kata para ulama, mereka yang dimaksud istiqomah di sini adalah mereka yang istiqomah dalam ketaatan, menunaikan segala kewajiban, ya, yang Allah wajibkan kepada kita. Mereka yang istiqomah dalam melaksanakan salat yang 5 waktu, dia konsisten dalam melaksanakan puasa yang wajib, dia konsisten dalam melaksanakan zakat yang wajib, dan lain sebagainya dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ya, mereka yang istiqomah ikhlas dalam beramal. Ya, mereka yang istiqomah dalam beramal, baik itu yang wajib dan sunnah, hamba tersebut senantiasa istiqomah untuk selalu mengikhlaskan dan memurnikan ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya luar biasa ma'asyiral muslimin. Ya, tadi Allah mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Ya, sehingga para ulama menjelaskan kapan malaikat mengatakan perkataan itu kepada seorang hamba. Ya, maka para ulama mengatakan, ya, ketika seorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat dengan memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, jangan engkau pernah takut, jangan pernah engkau bersedih. Bayangkan, demi Allah ma'asyiral muslimin, tidak ada hal yang lebih menggembirakan kepada seorang hamba, ya, kecuali kabar gembira ini. Ya, bayangkan kita dalam keadaan kesulitan, ya,
Kalaulah dalam kehidupan kita biasa, kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan butuh pertolongan, tiba-tiba ada orang datang memberikan kabar gembira. Anggaplah saat itu, hari itu kita tidak memiliki apapun, kita tidak memiliki harta, kita tidak memiliki beras, kita tidak memiliki makanan untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Tiba-tiba datang orang lain mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, nggak usah takut, nggak usah ragu, ya, ini makanan kami siapkan untuk kamu. Betapa bahagianya kita saat itu. Lalu mana lagi yang lebih bahagia daripada tatkala Allah akan mencabut nyawa kita, ya, yang mana sakaratul maut sesuatu yang memberatkan, ya, saat itulah kita diuji dengan ujian yang terbesar, ya. Lalu para malaikat datang memberikan kabar gembira, Allah takhafu wa la tahzanu, ya, jangan takut, jangan bersedih, Allah sudah janjikan engkau dengan surga. Allahu Akbar. Demi Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan kita daripada keadaan seperti ini. Dia datang, ya, di saat kita kesulitan, para malaikat memberikan kabar gembira, Allah takhafu wa la tahzanu, ya. Bahkan para ulama yang lainnya menjelaskan dengan kalimat juga yang sangat indah. Ketika para malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, maksudnya jangan pernah engkau takut untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat, ya. Karena ketika kita diwafatkan oleh Allah, maka kita masih ada ujian yang lainnya, yaitu fitnatul qabr. Ya, apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur? Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau justru kita mendapatkan adab kubur? Maka ketika nyawa akan dicabut, datanglah para malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut dengan kehidupan yang engkau akan jalani. Ya, dan jangan bersedih. Apa yang dimaksud dengan jangan bersedih ini? Jangan pernah engkau bersedih terhadap dunia yang engkau tinggalkan. Enggak usah sedih dengan anak istri yang engkau tinggalkan. Jangan sedih dengan hutang-hutang yang engkau tinggalkan. Jangan sedih dengan harta yang engkau tinggalkan. Karena kehidupanmu yang akan datang jauh lebih baik. Demi Allah, ini yang kita butuhkan ma'asyiral muslimin ketika ajal akan menjemput kita. Ya, siapa yang tidak sedih meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil? Siapa yang tidak sedih meninggalkan istri kita yang kita cintai? Siapa yang tidak sedih meninggalkan harta benda yang sudah kita upayakan? Ya, maka ketika itu datang malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, tidak engkau sedih, tidak engkau takut. Kenapa? Karena para malaikat yang akan menjaga mereka. Allahu Akbar. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita harapkan di akhir hayat kita. Malaikat datang sedang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Tapi syaratnya apa? Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan, istiqamah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain mengatakan ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku, ya, sebuah ucapan yang mencakup semua perkara dalam agama ini yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selainmu. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Maka di sini jelas ma'asyiral muslimin, korelasi antara kita mengucapkan kalimat tauhid, kita bersyahadat, kita mengikrarkan diri kita beriman kepada Allah, sudah cukup? Tidak cukup. Ya, harus dibarengi dengan istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita, ya, datang. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Namun yang jadi pertanyaan kedua, setelah kita tanyakan tadi, ya, apa caranya agar kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Maka jawabannya adalah istiqamah. Lalu pertanyaannya kembali, bagaimana cara kita agar kita bisa istiqamah? Ya, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan. Sebagaimana Anda sampaikan di awal tadi, bahwasanya terkadang istiqamah mudah untuk kita ucapkan, tetapi realitanya, faktanya, aplikasinya sulit untuk kita lakukan. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah Anda sampaikan tadi di awal, bahwasanya di antara bentuk Allah mencintai seorang hamba, bentuk Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, an yuwaffiqahu li'amalin salih. Allah akan berikan taufik, kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka beruntunglah ketika kita merasa kita masih muda untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Beruntung ketika kita diberikan kemudahan untuk hadir di majlis ilmu. Beruntung ketika mereka diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka ketahuilah berarti Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah mudahkan langkah itu. Ya.
Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita? Para ulama menjelaskan di antara sebab-sebab yang dapat menjadikan seorang hamba istiqomah ya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perbanyak doa kepada Allah, minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah istiqomahan. Ya, sehebat apapun usaha yang dilakukan oleh seorang hamba, sekuat apapun tekad dan azam seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan, tetapi ketika Allah tidak berikan taufik, tidak dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan, maka dia tidak bisa istiqomah. Ya, kenapa? Karena hati manusia berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya hati-hati manusia berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqama wa in syaa'a azaga. Ya. Kapanpun Allah bisa dia jadikan istiqomah tetap dalam ketaatan, atau bisa suatu saat Allah akan palingkan dia kepada kesesatan. Ya. Tidak ada yang menjamin kita saat ini kita bisa istiqomah, besok kita masih bisa melakukan hal yang sama. Maka disinilah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kita sudah diajarkan banyak doa ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa istiqomah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, wahai Rabb kami, afrigh 'alaina sabra, anugerahkan, limpahkan kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah, teguhkanlah pendirian kami, ya, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Ya, doa yang dibaca ketika melawan Jalut dan para tentaranya. Kemudian Allah mengajarkan juga sebuah doa di dalam Al-Qur'an. Ya, sebuah doa yang sangat indah yang harus kita hafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Al-Imran ayat 8. Hafalkan. Surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan condongkan hati kami kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Saat ini Engkau berikan kemudahan kepada kami untuk hadir di majlis ilmu, Engkau berikan hidayah kepada kami untuk bisa salat berjamaah di masjid, Engkau berikan hidayah kepada kami untuk melaksanakan ketaatan, maka ya Allah tetapkan hati kami untuk selalu istiqomah, jangan Engkau condongkan kepada kemaksiatan. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami rahmat di sisimu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi karunia. Kemudian juga Nabi mengajarkan doa, ini juga tolong dihafalkan. Ya, Nabi mengatakan doa, sebuah doa yang harus kita baca setiap harinya. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah, istiqomahkanlah kami di atas ketaatan, di atas agamamu ya Allah. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ya, sampai-sampai ketika Nabi memperbanyak doa ini, ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Maka Nabi tadi mengatakan bahwasanya hati manusia berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah bisa sesatkan, kapanpun Allah bisa berikan hidayah. Maka ini yang pertama, ikhwatul Islam, saudara-saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak sekalian, di antara hal yang dapat menjadikan kita istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan sampai akhir hayat kita adalah dengan memperbanyak doa, minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah. Ya, bahkan ma'asyiral muslimin, sadar atau tidak, ya, setiap harinya kita membaca doa, meminta istiqomah kepada Allah. Bukankah kita membaca di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim? Kita minta, kita hayati ketika kita membaca surat tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, berikan kami keistiqomahan, mudahkan kami untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu langkah yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Kemudian langkah yang kedua disebutkan oleh para ulama agar kita bisa istiqomah di atas ketaatan sampai akhir hayat kita, yaitu senantiasa mengikhlaskan setiap amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ma'asyiral muslimin. Ya, siapapun yang ingin diberikan istiqomah, ikhlas karena Allah. Baik ketika dia beribadah yang wajib ataupun yang ibadah yang sunnah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk memurnikan peribadatan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya, bahkan Nabi mengatakan, "Ana agna syuraka'i ani syirki." Sesungguhnya aku tidak butuh dengan syarikat, tidak butuh dengan perbuatan syirik yang kalian lakukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyambungkan, menyekutukanku di dalamnya, maka aku tidak butuh lagi kepada hamba tersebut. Allah akan biarkan dia dalam kesesatan. Dan ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ikhlas dalam beramal memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan istiqomah seorang hamba. Siapapun yang beribadah ikhlas karena Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk istiqomah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan suatu kalimat juga yang sangat indah. Wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari karena ikhlas, pasti dia tidak akan pernah bermanfaat dan dia tidak pernah akan kekal. Kenapa? Karena amalan kita pasti akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama adalah apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Maka orang yang ingin istiqomah harus ikhlas dalam beramal. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita adalah kerjakan amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara rutin, walaupun amalan itu adalah amalan yang ringan. Ini penting ma'asyiral muslimin. Kita mendengar mungkin ada faidah tentang salat qiyamul lail. Kita mendapatkan faidah tentang pentingnya menjaga silaturahmi misalkan. Hal-hal yang ringan yang bisa kita lakukan, zikir pagi petang, zikir ba'da salat misalkan. Itu yang kita dawamkan. Jangan kita merasa, saya harus melaksanakan qiyamul lail. Padahal kita berat untuk melaksanakan, mungkin karena kita pagi harinya kerja capek, malamnya sulit untuk kita lakukan, sehingga kita tidak bisa konsisten untuk melakukannya. Karena setiap kita diberikan kemudahan dan taufik yang berbeda-beda oleh Allah. Ada orang yang mungkin qiyamul lailnya sulit dia bangun, tapi Allah berikan kemampuan dari segi hartanya dia pakai, konsisten dia dalam bersedekah sampai akhir hayatnya. Ada orang mungkin secara finansial Allah tidak berikan, sulit ya kalau mau sedekah 1.000-2.000 itu sulit karena dia orang susah misalkan. Tetapi Allah mudahkan waktunya luang, bisa melaksanakan zikir pagi petang, bisa melaksanakan sholat duha misalkan. Dia bisa melaksanakan bisa luang waktunya untuk membaca Al-Quran. Ini yang harus dia dawamkan. Cari amalan-amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari amalan-amalan ringan yang kita bisa dawamkan. Karena Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus-menerus, walaupun amalan itu adalah amalan yang ringan sedikit. Bisa jadi amalan yang ringan ini yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Bahkan Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang awalnya rajin melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan, jarang-jarang dia lakukan. Kata Nabi SAW, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan engkau seperti fulan, fulan dan fulan. Dulu dia rajin melaksanakan qiyamul lail, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Maksudnya apa? Istiqomah, konsisten melakukan amalan-amalan walaupun amalan itu adalah amalan yang kecil, yang sedikit. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara hal-hal yang menjadikan kita bisa istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rajin-rajin bermuhasabah, berintrospeksi diri. Setiap kita selesai beramal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah," wahai orang-orang yang
beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, setiap kita setelah beramal, kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Apakah amalan ini sudah kita lakukan secara kontinu atau tidak? Ya, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, secara cepat saya akan sebutkan di antara juga ya hal-hal yang menjadikan seorang hamba bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah cari lingkungan yang baik dan cari teman-teman yang baik. Cari lingkungan tempat yang bisa menjadikan kita istiqomah, dan cari kawan-kawan yang bisa mendukung kita bisa istiqomah. Ya, ini penting ma'asyiral muslimin. Bagaimana mungkin seorang bisa istiqomah melaksanakan satu ketaatan kalau lingkungannya saja tidak mendukung? Bagaimana mungkin seorang hamba bisa istiqomah kalau teman-teman di sekelilingnya saja tidak mendukung dia untuk melaksanakan ketaatan? Maka lingkungan yang paling mudah yang bisa mendukung kita untuk melaksanakan istiqomah adalah lingkungan keluarga. Maka mulai dari keluarga terlebih dahulu. Buat lingkungan di keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita sama-sama bisa konsisten, bisa istiqomah. Kalau keluarga kita bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail, itu yang kita dawamkan. Ya, kalau keluarga kita bisa tiap paginya menghafal zikir pagi petang, itu yang kita dawamkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, baca bareng-bareng. Ya, zikir pagi petang, ajarkan kepada mereka. Kalau kita bisa melaksanakan sholat duha bersama, lakukan sholat duha. Ajak anak istri lakukan sholat duha misalkan. Ya. Maka cari lingkungan terlebih dahulu, cari teman yang baik. Di tempat kerja, cari teman-teman yang bisa mendukung sama-sama dalam ketaatan. Ya, kenapa peran sahabat ini sangat penting, ma'asyiral muslimin? Sehingga para ulama mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu dapat menarik, apakah menarik kepada ketaatan atau justru menarik kepada kemaksiatan. Ya, bayangkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang berjuang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi siapa? Abu Talib, orang yang berjuang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam berdakwah. Tapi apa akhir hayatnya? Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan kekufuran. Akibat siapa? Akibat pengaruh teman-temannya, akibat pengaruh lingkungannya. Bukankah ketika di akhir hayatnya Nabi mendatangi pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan kalimat la ilallah, kelak aku akan bersaksi di hadapan Allah. Cukup engkau ucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi tiba-tiba datang Abu Lahab dan kawan-kawannya, selain mengatakan ya Aba Talib, atarghabu an millati, apakah engkau akan benci dengan agama nenek moyangmu? Ya, bayangkan pengaruh teman. Ya, pengaruh teman. Akhirnya apa? Akhir hayat yang diucapkan oleh Abu Talib adalah ya di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman. Ya, pengaruh teman sangat luar biasa. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah bersama siapa dia berteman. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia akan baik. Kalau temannya bisa mengajak pada istiqomah, maka dia akan bisa istiqomah. Yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari teman dekatnya. Maka cari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk istiqomah. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya masih banyak sebetulnya ya kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah, adalah rajin-rajin membaca kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ataupun kisah-kisah para ulama, ataupun kisah para sahabat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan kita membaca kisah mereka, sirah mereka, akan menjadikan kita tegar, akan menjadikan kita sabar, akan menjadikan kita tetap di atas ketaatan. Ya, kita baca bagaimana Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah, dalam beramal, sampai-sampai dia ya dibakar, ya kan, dimasukkan ke dalam api. Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, wahai api, jadikan menjadi dingin, ya, agar Ibrahim dalam keadaan selamat. Kita juga belajar dari kisah Musa alaihissalam ketika dia dikejar oleh
Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan mereka mengatakan, kami bisa mendahului kamu wahai Musa, kami bisa menyusulmu wahai Musa. Ya, berat dalam melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi dia mengatakan, inna ma'i rabbi sayahdi, sesungguhnya bersamaku Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan petunjuk kepadaku. Kita belajar dari Bilal ibn Rabah ketika Umayyah ibn Khalaf memerintahkan orang-orang Quraisy untuk menindih badannya dengan batu yang sangat besar di tengah terik matahari yang sangat terik. Ya, tujuannya apa? Agar dia kembali kufur. Tapi apa yang diucapkan oleh Bilal? Al-ahadu al-ahad. Ya, berat untuk istiqomah, berat dalam melaksanakan ketaatan. Apalagi di awal-awal kita hijrah. Ya, mungkin pekerjaan kita hilang, mungkin kita dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh teman-teman. Ya, bahkan mungkin istri kita tidak mendukung dan sebagainya. Awal-awal kita untuk istiqomah dan hijrah itu berat, ma'asyiral muslimin. Maka kita belajar dari kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau kita para sahabat. Kita belajar dari kisah Nabi SAW ketika berdakwah di Taif. Ya, bukannya diterima malah dilempar dengan bebatuan, tapi beliau sabar. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk istiqomah dalam berdakwah, berikan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid Ahlul Khair yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perlunya kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan akhir hayat kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua yang hadir saat ini dalam keadaan husnul khatimah, dan kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau jauhkan kami semua meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita jannatul firdaus al-a'la, jannah firdausnya. Dan mudah-mudahan yang terpenting adalah kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mengingatkan diri saya pribadi yang menyampaikan dan kita semua. Mudah-mudahan apabila ada kebaikan maka murni itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada keburukan, kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam pemahaman, maka itu murni dari kejahilan dan keburukan yang ada pada diri saya. Maka saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kita lagi untuk bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.